this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm my 44 to your door. Halo, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang proyek UAS dengan subtema pembayaran SPP berdasarkan jumlah SKS. KRS Java. Privat mahasiswa. Variable instance untuk menyimpan objek mahasiswa yang terkait dengan kartu rencana studi. Private list matkul. Private list matkul, variable instan untuk menyimpan daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Ini menggunakan antarmuka list untuk fleksibilitas dan diinisialisasi sebagai objek array list baru. Public KRS mahasiswa. Konstruktor kelas KRS yang menerima objek mahasiswa sebagai parameter. Saat objek KRS dibuat, objek mahasiswa tersebut diatur, dan daftar matkul list diinisialisasi sebagai array list baru. Selanjutnya, public void tambah matkul. Public void tambah matkul, metode untuk objek matkul ke dalam daftar matkul list ini menggunakan metode add dari array list untuk menambahkan elemen ke dalam daftar. Metode tampil KRS. Metode untuk menampilkan informasi kartu rencana studi ke layar ini mencetak nama mahasiswa, NIM, dan daftar mata kuliah yang diambil menggunakan loop for each. Sistem outprint kartu rencana studi. Metode untuk menampilkan informasi kartu rencana mencetak judul KRS dengan nama mahasiswa. Sistem outprint NIM. Sistem outprint NIM plus mahasiswa get NIM mencetak NIM mahasiswa. Sistem outprint mata kuliah yang diambil. Sistem outprint mata kuliah yang diambil memberikan label untuk daftar mata kuliah. Sistem outprint kode mata kuliah. Sistem outprint kode mata kuliah nama mata kuliah mencetak header untuk tabel mata kuliah. Sistem outprint matkul get kode matkul. For matkul list loop for each untuk setiap objek matkul dalam daftar mencetak kode dan nama mata kuliah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk kelas mahasiswa. Private string name. Variable instance untuk menyimpan NIM, nomor induk mahasiswa. Private string nama. Variable instance untuk menyimpan nama mahasiswa. Publik mahasiswa. Konstruktor kelas mahasiswa yang menerima NIM dan nama sebagai parameter. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek mahasiswa saat instalasi. Nilai yang diterima sebagai parameter digunakan menginisialisasi variabel instance, NIM, dan nama. Ada pesan ini lucu. Public string get NIM. Metode untuk mendapatkan NIM mahasiswa. Metode ini mengembalikan nilai variabel instance NIM. Public string get nama. Metode untuk mendapatkan nama mahasiswa. Metode ini mengembalikan nilai dari variabel instance nama.
Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas matkul. Public string kode matkul, variabel instan untuk menyimpan kode mata kuliah. Private string nama matkul, variabel instan untuk menyimpan nama kuliah. Nama mata kuliah. Public matkul string nama matkul. Konstruktor kelas matkul yang menerima kode mata kuliah dan nama mata kuliah sebagai parameter. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek matkul saat instansisasi. Nilai yang diterima sebagai parameter digunakan untuk menginstansiasi variabel intens kode matkul dan instan dengan nama matkul. Public string get kode matkul. Metode untuk mendapatkan kode mata kuliah. Metode ini mengambil nilai dari variabel instan kode matkul. Public string get nama matkul. Metode untuk mendapatkan nama mata kuliah. Metode ini mengembalikan nilai dari variabel instan nama matkul. Saya akan menjelaskan kelas pembayaran pada proyek kami kali ini. Kelas pembayaran memiliki beberapa deklarasi variabel, diantaranya mahasiswa, total SKS, jumlah pembayaran, harga SKS, kembalian, dan total invoice. Untuk harga SKS, saya menggunakan static final double. Agar harga SKS, saya menggunakan variabel statis final untuk menyimpan harga per SKS yang harganya akan tetap tanpa berubah-ubah. Kemudian publik pembayaran. Ini memiliki konstruktor mahasiswa, total SKS, dan jumlah pembayaran. Konstruktor pada pembayaran yang menerima objek mahasiswa, total SKS, dan jumlah pembayaran sebagai parameter. Konstruktor ini melakukan validasi terhadap total SKS yang diinput. Jika SKS kurang dari atau sama dengan 0 atau lebih dari 24, maka program akan mencetak pesan kesalahan yang keluar dari program. Jika validasi berhasil, nilai-nilai diterima sebagai parameter digunakan untuk menginisiasi variabel instance. Kemudian ada metode get total pembayaran. Metode ini digunakan untuk menghitung total pembayaran berdasarkan total SKS dan harga per SKS. Kemudian ada metode get harga untuk mengambil harga SKS dari variabel sebelumnya. Kemudian ada metode hitung pembayaran. Kemudian ada metode hitung pembayaran. Metode ini berguna untuk menghitung jumlah akhir yang harus dibayarkan mahasiswa untuk membayar SKS pada SPP untuk semester tersebut. Kemudian ada metode invoice. Ini berguna untuk mengeluarkan invoice atau memberikan invoice status ketika pembayaran terjadi, apakah pembayaran itu berhasil atau pembayaran itu gagal. Kemudian yang terakhir ada tampilkan info pembayaran. Tampilkan info pembayaran ini berisi data-data seperti nama mahasiswa, NIM, total SKS, harga SKS, harga per SKS, total pembayaran yang harus dibayar, dan jumlah pembayaran yang akan dibayar. Kemudian mengeluarkan invoice status dari pembayaran tersebut. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang main class atau kelas utama. Input data mahasiswa. Menggunakan kelas scanner untuk menerima input dari pengguna mengenai NIM dan nama mahasiswa. Membuat objek mahasiswa dengan menggunakan input NIM dan nama tersebut. Membuat objek KRS dan menggunakan objek mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya sebagai parameter untuk mengaitkan KRS dengan mahasiswa tertentu.
Selanjutnya, input data mata kuliah menggunakan loop while true untuk menerima input mengenai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Loop tersebut akan berakhir jika pengguna memasukkan selesai sebagai kode mata kuliah. Untuk setiap literasi loop, program meminta input untuk kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Objek mata kuliah dibuat berdasarkan input tersebut dan ditambah ke objek KRS menggunakan metode tambah matkul. Menampilkan KRS. Memanggil metode tampilan KRS dari objek KRS untuk menampilkan kartu rencana studi yang berisi daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Menampilkan KRS. Memanggil metode tampilan KRS dari objek KRS untuk menampilkan kartu rencana studi yang berisi daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Input data pembayaran. Menggunakan scanner untuk menerima input mengenai jumlah SKS yang diambil dan jumlah pembayaran yang diberikan oleh mahasiswa. Input data pembayaran menggunakan scanner menerima input mengenai jumlah SKS yang diambil dan jumlah pembayaran yang diberikan oleh mahasiswa. Membuat objek pembayaran. Membuat objek pembayaran menggunakan objek mahasiswa, jumlah SKS, dan jumlah pembayaran yang telah diinput sebagai parameter. Menyampaikan atau menampilkan informasi pembayaran. Memanggil metode tampilan info pembayaran dari objek pembayaran untuk menampilkan informasi pembayaran termasuk informasi mahasiswa, jumlah SKS, harga SKS, total pembayaran, jumlah pembayaran, dan status pembayaran. Berikut adalah demonstrasi dari program ini. Seperti berikut. Kemudian masukkan nama mahasiswa. Kemudian masukkan mata kuliah yang diambil. Kemudian masukkan mata kuliah yang diambil. Kode mata kuliah. Berikut demonstrasi dari kami. Yang pertama, masukkan NIM mahasiswa. Ketik NIM mahasiswa, kemudian masukkan nama mahasiswa. Masukkan mata kuliah yang diambil. Kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Kemudian jikalau sudah selesai, kita ketik saja selesai. Nah, berikut keluar inputannya. Kemudian kita masukkan jumlah SKS. Masukkan jumlah nominal pembayaran. Kemudian masukkan jumlah nominal pembayaran. Kita isi berapa nominalnya. Lebih keren lagi kalau presentasi. Nah, kalau kita berhasil dan kita selesai, maka akan keluar seperti ini. Informasinya, pembayarannya, dan berapa totalnya, berapa uang yang kita berikan, dan berapa kembaliannya. Dan keluar status sukses. Berikut dari kami kelompok 5 yang menjelaskan tentang proyek UAS dengan subtema pembayaran SPP berdasarkan jumlah SKS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.